Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 di sini kami akan melakukan presentasi mengenai akhlak diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Baik, saya sendiri Rindi Dwi Cantika, kemudian ada saudara Muhammad Isral Marlis, kemudian ada saudari Nur Rahmanisa, saudari Nurul Khaira Darwin, saudari Cita Konita A, saudari Salmia, saudari Nurul Latifah, saudari Rahmayanti, dan saudari Nur Syifa Syukur. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pertama. Baik, untuk slide pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai makna akhlak diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap hukumnya, baik itu secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh orang muslim itu, maka kita harus merasa ridho, menerima dan bersabar, karena terkadang hal yang menurut kita baik belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Mungkin hal itu tidak diharapkan, tetapi mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Sehingga kita harus merasa ridho, menerima dan bersabar. Dan kita juga sebagai umat Islam, kita harus tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Selanjutnya, alasan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrik ayat 5 sampai 7. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi, punggung dan tulang dada. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jasiyah ayat 12-13 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu bersyukur, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Baik, selanjutnya yaitu bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menaati segala perintahnya. Hal yang harus dilakukan seorang hamba atau seorang muslim dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menaati segala perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan segala-galanya pada hambanya. Perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk taat kepadanya, kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri atau pemimpin di antara mereka. Ulama tafsir Muhammad Quraisy Shihab menerangkan ketaatan terhadap ulil amri sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sebagai umat muslim, kita harus melaksanakan segala bentuk perintah Allah sesuai dengan perintahnya. Yang dimana sebagai umat muslim, pada saat kita melaksanakan ibadah, tentu saja kita harus membuktikan bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Sebenarnya banyak sekali ibadah kepada Allah yang dapat kita lakukan, seperti ibadah mahda, ibadah gairu mahda, yang dimana contoh dalam ibadah mahda itu seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan contoh ibadah dalam gairu mahda yaitu seperti bermuamalah, yang dimana segala bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Untuk materi selanjutnya ialah zikir kepada Allah. Dalam Islam, zikir berarti mengingat Allah di dalam hati dan menyebutnya dengan lidah. Zikir adalah cara yang sangat ampuh dan sederhana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kekurangan waktu yang membawa banyak manfaat dan kebajikan. Adapun bacaan untuk doa zikir harian yang dibaca setelah sholat, seperti tasbih atau subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar, dan itu dibaca 33 kali per doanya. Adapun bacaan zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, sedangkan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Selanjutnya, untuk manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menenangkan hati, pikiran, jiwa, dan raga seseorang. Ajaibnya lagi, manfaat zikir dapat melancarkan rezeki dan menjauhkan seseorang dari godaan jin. Bahkan zikir juga menjadi salah satu amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memohon apa saja kepada Allah. Nah, doa itu merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan tawakal. Tawakal untuk Allah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari satu keadaan. Nah, tawakal bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha. Dalam surah Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa manusia disyariatkan berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Dari selanjutnya yaitu tawadu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu untuk Allah yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melakukan ibadah untuk Allah. Sikap tawadu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan ketika kita berzikir, memohon dan berdoa dengan cara suara yang pelan, sungguh-sungguh, tenang, dan dengan perasaan takut. Sedangkan sikap tawadu terhadap sesama manusia yaitu merendahkan hatinya dengan patuh, berkata lemah lembut dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda.
Manfaat dari sikap tawadhu sendiri bagi kita yaitu yang pertama, dapat menghindarkan diri dari sikap takabur atau menyombongkan diri, di mana hal ini merupakan salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Yang kedua yaitu dapat mengangkat derajat kita, di mana hal ini merupakan akhlak terpuji yang sangat dicintai oleh Allah. Yang mana setiap muslim yang memiliki sikap tawadhu, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya, dan kepada saudari saya persilahkan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya, seperti ketika ia dilahirkan baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu, bentuk fisik yang Allah berikan padanya atau hal-hal lainnya. Karena pada hakikatnya sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, baik yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman kelompok saya. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi kami pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakillah khairan kasiran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.